Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat dengan momentum? Ya, momentum itu berasal dari bahasa Latin, ya. Momentum di bahasa Inggris dari momentum itu sesungguhnya adalah movement atau pergerakan menurut Newton. Nah, jadi momentum itu bisa dikatakan nilai gerak. Ya, semakin besar nilai geraknya maka momentumnya makin besar. Sebaliknya jika momentumnya makin kecil berarti nilai geraknya makin kecil. Apa itu nilai gerak atau kuantitas gerak? Bisa juga ada juga yang mengartikan bahwa kalau begitu berarti momentum itu adalah tingkat kesulitan menghentikan benda gitu. Jadi kalau kuantitas geraknya makin besar itu berarti momentumnya makin besar, berarti makin sulit benda itu dihentikan. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, itu momentum untuk gerak translasi yang sudah dibahas di kelas 11 semester 1 gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongkan tentang momentum sudut ya, momentum sudut. Momentum sudut. Nah, kalau momentum yang sebelumnya itu disebut juga momentum linier itu pada gerak translasi. Nah, kalau momentum ini dari namanya saja sudah kita tidak asing lagi bahwa ini berarti pada gerak rotasi. Berarti kalau begitu tinggal dihubungkan saja. Kalau momentum sudut berarti kuantitas gerak rotasi. Atau juga berarti bisa diartikan bahwa tingkat kesulitan menghentikan gerak benda yang berotasi atau berputar ya. Berarti bisa juga saya mengatakan bahwa momentum sudut adalah tingkat kesulitan menghentikan putaran benda. Gitu ya. Nah, secara matematis momentum itu dituliskan sebagai L. L itu lambang untuk momentum sudut adalah momen inersia kali omega. Gitu. Oke. Nah, sekarang perhatikan saya punya melakukan percobaan sederhana. Ini adalah benda yang digantungkan gitu seperti ini saja ya. Dan kemudian saya akan putar. Nah, ketika berputar itu saya akan memendekkan si talinya gitu ya dengan cara saya tarik gitu ya. Perhatikan putarannya. Jadi ketika saya putar gitu, kemudian saya pendekkan itu sekali lagi saya putar kemudian saya pendekkan. Oke. Nah, yang terjadi adalah si putaran benda itu makin cepat gitu ya, bahwa si putaran benda itu makin cepat. Kenapa demikian? Jawabnya adalah dia mempertahankan momentum sudutnya ya. Seperti juga halnya momentum linier, bahwa momentum sudut itu juga kekal gitu ya. Dianggap saja ini tidak ada gesekannya ya, dianggap saja begitu ya. Nah, bahwa momentum sudut itu adalah kekal selama tidak ada momen gaya dari luar gitu ya. Momen gaya totalnya selama itu menjadi 0 jumlah momen gayanya gitu. Misal ya benda tadi berputar nih, misalkan ini benda ini berputar ini dilihat dari atas, itu benda ini muter gitu. Sebut saja massa bendanya adalah 20 gram gitu. Berputar nih, saya putarkan tadi ya, berputar. Sebut saja jari-jari awalnya tadi 50 cm gitu. Dan dia sedang berputar dengan kecepatan putar yaitu sebut saja 100 putaran per menit
atau revolution per menit atau RPM gitu ya. Nah, kalau misalkan dipendekkan gitu ya, dipendek saya tarik gitu terus gitu seperti tadi. Lalu kemudian jari-jarinya, ya, jari-jari yang ke satu kan tadi jaraknya itu 50 cm ya, jarak yang kedua saya pendekkan gitu katakanlah jadi 20 cm. Ini seperti percobaan yang tadi ini bakal nambah cepat nih. Berapa kecepatannya sekarang? Oke. Nah, lalu kemudian kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum sudut gitu ya. Nah, bahwa momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut di akhir. Jumlah momentum sudut di awal sama dengan jumlah momentum sudut di akhir gitu. Nah, bahwa momentum sudut di awal itu ke kondisi yang sebelum saya tarik gitu, bahwa momentum sudut itu kan inersia benda dikalikan itu kecepatan sudutnya. Ini adalah momentum sudut akhir kedua gitu ya, setelah atau saya sebut saja ini satu kedua gitu ya. Oke. Nah, momentum inersia ke satu, kecepatan sudut ke satu, ini adalah momentum inersia kedua kali kecepatan sudut yang kedua. Setelah saya tarik gitu ya. Oke. Momen inersianya berapa? Anggap saja benda ini benda titik, ya. Dianggap saja benda itu benda titik, ya. Berarti kalau gitu m kali r kuadrat, gitu ya. Oke. Kecepatan sudutnya r1 berarti. Momen inersi yang kedua adalah m dikali r2 kuadrat kali omega yang kedua. Nah, kenapa masanya sama? Ya karena kan masa benda ini masih tidak berubah masanya gitu. Nah, gara-gara ada sama-sama m ini bisa dicoret aja, coret gitu ya, sama-sama ada m gitu. Nah, oke, lalu kemudian nih kalau misalkan saya otak-atik gitu ya, kalau kita mau nyari berapa sih kecepatan sudut yang kedua itu, berapa sih kecepatan putaran yang kedua, ini kan sebenarnya bisa otak-atik matematiknya begini. Jadi R1 bagi R2 kuadrat gitu ya, dikali kecepatan sudut yang ke satu. Jika diteruskan maka kecepatan sudut yang kedua itu akan sama dengan R1 nya kan, yang tadi ini 50 per cm per 20 cm. Kenapa tidak diubah dulu ke meter? Gak apa-apa kan, ini nanti saling menghilangkan, cm dibagi cm saling menghilangkan. Coret gitu ya, ini kuadrat dikali dengan kecepatan sudut yang ke satu, yaitu 100 revolution per menit, putaran per menit gitu ya. Maka kecepatan sudut yang kedua adalah 50, kita coret 5 dibagi 2 dapat 2,5 kuadrat kali 100 RPM. Maka kecepatan sudut akhirnya adalah 2,5 dikuadratkan 6,25 dikali 100 RPM. Maka akan menghasilkan kecepatan sudut yang keduanya adalah 625 revolution per menit. Gitu ya. Oke, jadi betul ketika dipendekkan begitu itu jadi lebih cepat gitu ya. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai hukum kekekalan momentum sudut secara sederhana.